Desti Amalia. Oke, panggilan siapa? Desti. Desti. Oke. Usia saya sekarang 18. 18 tahun. Oke. Sebelumnya dapat info broker dari siapa? Dari teman. Dari teman. Oke, Mbak Desti ya, perkenalkan, nama saya Ramdan Natranto, saya salah satu manajemen di kantor ini juga. Dan hari ini Mbak Desti untuk memenuhi panggilan juga sekaligus langsung untuk tes dan interview ya. Oke, sebelumnya udah tahu belum PT Arko Nusantara Divisi itu apa? Belum ya? Oke, nanti saya jelaskan, kita langsung masuk ke interview awal dulu ya. Informasinya dari teman, namanya siapa? Jika sama Wawa. Cika. Iya. Satu sekolahan. Iya. Oke. Terus apa yang membuat Mbak Desi tertarik untuk melamar di perusahaan ini? Enak, terus ada teman juga. Karena ada teman juga. Oke. Sebelumnya udah pernah ngelamar di perusahaan atau di yang lain? Baru ini aja. Baru lulus apa gimana? Iya, baru selesai. Baru selesai. Oke. Karena ada temennya. Iya. Oke. Terus apa tujuan untuk Mbak Desi bekerja? Untuk menghidupi diri sendiri gitu. Untuk di Indonesia kan masih ada orang tua. Iya, tapi nggak mau tergantung sama orang tua. Oke. Saat sekarang sama siapa tinggal dan alamatnya sesuai dengan KTP? Iya. Sama orang Sama tua. orang tua ya. Oke. Kalau boleh tahu orang tua masih komplit? Enggak. Cuma ada ibu. Cuma tinggal dengan sebelah ya. Oke. Ibu sebagai apa di rumah? Ibu rumah tangga. Nggak kerja. Kalau boleh tahu anak keberapa? Kalau bersaudara? Dua Anak bersaudara. kedua dan dua bersaudara. Anak terakhir berarti kakak, cewek cowok? Cowok. Udah kerja juga ya? Udah beristri. Udah bisa? Iya. Udah Di sana di Jakarta. Kalau saya sekarang berarti di rumah cuma sama ibu doang. Terus sejauh mana orang tuanya Mbak Desti, keluarga atau saudara yang terlibat dalam menentukan dan memilih pekerjaan? Apa selama ini cari sendiri? Cari sendiri. Atau mungkin ada rekomendasi dari saudara juga? Keluarga? Nggak ada ya? Sebelumnya udah pernah kerja? Belum. Dalam mencari pekerjaan, kalau menurut Mbak Desti itu yang diutamakan cari uang dulu atau cari peluang? Dua-duanya. Oke, dua-duanya utamain ya. Iya. Tapi yang paling penting kalau menurut Mbak Desti, cari uang dulu atau cari peluang? Belum. Peluang dulu. Karena kalau peluang itu sudah didapatkan, uang udah pasti ngikutin ya. Iya. Kalau menurut Mbak Desti, kita kerja harus sesuai nggak dari latar belakang pendidikan kita? Contoh Mbak Desti lulusan apa? SMA. SMA, jurusan SMA IPA, IPS. IPS nggak ada jurusan. Segala jurusannya, apakah harus kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan? Contoh SMK jurusan listrik ya harus ke listrik, nggak mesti ya. Iya. Mbak Desti suka tantangan kerja fisik maupun pemikiran? Mbak Desti pernah ngebuktiin nggak kalau Mbak Desti itu bukan orang yang gengsi atau pemalu? Contoh, saya dulu kelas 3 SD saya pernah dagang pempek keliling kampung gitu. Itu saya teriak-teriak. Jualan apa? Kayak warung gitu. Warung melayani gitu. Iya. Itu di rumah. Di rumah. Selain itu Nggak ada. nggak ada. Tapi termasuk orang yang gengsi, orang yang malu nggak sama Mbak Desti? Enggak sih. Nggak ya. Punya penyakit kambuh Mbak Desti? Pernah dirawat di rumah sakit Mbak Desti? Jangan sampai. Iya. Oke. Mbak Desti seperti apa ketika Mbak Desti mengalami suatu kegagalan? Apa yang harus Mbak Desti lakukan? Bangkit kembali. Bangkit kembali. Ini kata-kata aja atau ngambil dari short di Facebook itu Pak? Memang beneran ini beban ini. Terus ini dari sendiri. Jadi ketika mengalami suatu kegagalan untuk kehidupan harus bisa bangkit lagi ya. Iya. Oke. Saya sekarang usia 18 ya. Iya. Ditambah 5 tahun ke depan berarti usia 23. Punya gambaran nggak seperti apa 5 tahun ke depan? Pengen sukses gitu, pengen bahagia. Pengen sukses. Nah, suksesnya seperti apa? Contoh sukses itu kan masing-masing ada ininya sendiri ya. Iya. Nah, sukses kalau contoh saya bisa punya rumah sendiri, Iya, bisa punya pengen. mobil, Iya.
rajin bekerja, rajin giat berdoa dan berusaha terus ya. Oke, baik. Masuk ke selanjutnya atapnya ya. Oke, Mbak Desi, saya jelaskan sedikit ya. PT Arka Nusantara Bisnis adalah perusahaan pengembangan bisnis melalui jalur distribusi yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Jadi kalau Mbak Desi tanya PT Arka itu apa? PT Arka itu perusahaan distribusi. Ya, distribusi tahu nggak? Distribusi. Belum, Apa enggak? belum tahu. Kayak ini teh jual gitu. Nah, distribusi itu jual produk, ya hampir betul. Nah, saya jelaskan sedikit. Distribusi itu adalah penyalur ya, penyalur. Contoh, Alfamart, Indomaret, itu punya pabrik nggak? Nggak punya, betul sekali. Nah, Alfamart, Indomaret itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan makanan atau mungkin minuman, langsung dari pabrik didropnya langsung ke gudang besar, habis itu langsung didistribusikan ke Alfamart, Indomaret, kecamatan setiap daerah. Jadi distribusi itu seperti itu penyalur. Nah, perusahaan kita penyalur bukan penyalur tenaga kerja atau kayak yayasan ya. Nah, itu bergeraknya di bidang distribusi penyalur ya. Nah, kebetulan kita saat sekarang perusahaan kita ini bergerak di bidang kesehatan di cabang saat sekarang di Bojong ini. Jadi kita bergerak di obat herbal kesehatan ya. Nah, itu kan tadi yang saya katakan distribusi. Nah, tapi bukan fokus kepada distribusinya, Mbak Desi. Yang tadi saya katakan fokusnya pada pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Siapa SDM itu? Sumber daya manusia. Iya, siapa? Kita, betul. Jadi yang kita fokuskan bukan hanya distribusinya. Memang kita di bidang kesehatan saat sekarang, tapi yang kita fokuskan perusahaan kita adalah mengembangkan sumber daya manusianya. Karena apabila sumber daya manusianya itu akan berkembang, bisa baik, bahkan bisa menjadi bagus dan berkualitas, maka perusahaan itu akan pasti maju dengan sendirinya. Ya, jadi fokusnya ke situ, bukan ke distribusinya ya. Adapun ada obat herbal di bidang kesehatan, kita nggak fokus ke situ, gitu ya. Oke, terus itu secara garis besarnya paham ya. Jadi perusahaan kita bergerak di distribusi di bidang kesehatan herbal saat sekarang kebetulan, tapi fokusnya bukan di situ. Tapi fokusnya untuk mengembangkan sumber daya manusia, meliputi apa SDM banyak. Dari cara berbicara, komunikasi, mental, kinerja, ya kan, urutan bekerja. Nanti semuanya itu akan dikembangkan dan dilatih Mbak Desi apabila Mbak Desi diterima. Oke. Nah, hari ini ada 3 tahapan tes. Yang pertama interview awal sudah kita lewati. Yang kedua nanti ada yang namanya tes observasi. Observasi tahu nggak? Tahu penilaian jika sama kemarin. Nah, itu kalau observasi di perusahaan kita seperti itu. Nah, yang dinamakan observasi adalah pengamatan. Jadi Mbak Desti hari ini tugasnya untuk mengamati saja. Ya, tapi tidak sendiri. Nanti kita akan berikan konsultan dari perusahaan kita untuk mendampingi tesnya berjalannya untuk Mbak Desi untuk observasi. Ya, itu nanti kurang lebih 1 hari ada waktu ya, sampai sore ya. Udah makan? Udah ya. Oke. Nanti yang selanjutnya terakhir ada yang namanya interview akhir atau mungkin wawancara. Keputusan diterima atau tidaknya langsung diberikan hari ini. Ya, siap? Nah, tapi ada tugas yang saya berikan hari ini untuk pengamatan. Yang pertama, mengamati konsultan pada saat nanti Mbak Desti mengikuti, ya, jadi mengikuti harus mengamati betul-betul. Terus hari ini saya pengen lihat hasilnya sore, mencatat Mbak Desti sendiri, nggak usah bilang sama konsultannya. Tapi Mbak Desti mungkin punya angan-angan di tangan, dicoret sendiri atau mungkin dihitung sendiri. Kalau hafal ya alhamdulillah. Hari ini berapa orang yang dikunjungin? Ya, itu satu. Yang kedua, hari ini Mbak Desti melihat berapa sih yang pengen dicek sama konsultannya. Jadi yang hari ini mau ngecek, yang benar-benar sampai bayar, itu ada berapa orang? Nanti saya minta hasilnya sore hari. Yang terakhir, karena mengamati konsultan, ya, jadi saya pengen Mbak Desti tahu penyebab penyakit. Ya, yang pertama kolesterol. Penyebab penyakit nanti ketika pada saat pengamatan, insya Allah dapat infonya pada saat pengamatan. Jadi penyebab penyakit kolesterol itu apa? Penyebab penyakit asam urat itu apa sih penyebabnya ya? Terus lambung itu penyebabnya apa? Hipertensi itu apa? Hipertensi tahu? Darah tinggi. Nah, darah tinggi itu penyakitnya, penyebabnya apa?
dan yang terakhir paru-paru. Nah, paru-paru itu orang yang punya penyakit paru-paru penyebabnya apa? Jelas. Jadi 3 tugas ya hari ini, mengamati betul-betul, mencatat berapa orang yang dikunjungi dan berapa orang yang mau dicek, yang bayar, dan yang terakhir harus mengamati betul-betul karena saya pengen tahu kalau orang yang mengamati betul-betul pasti tahu penyebabnya apa aja. Penyakit apa aja tadi? Kolesterol, lambung, asam urat, darah tinggi, paru-paru. Oke, siap ya? Siap. Jadi itu substansi. Oke, nanti saya berikan langsung dan perkenalkan konsultannya sama Bapak Am ya, sama Mr. Am atau Pak Am. Mau manggilnya siapa? Kakak, bapak atau gimana? Bapak aja ya. Oke, sebentar saya panggil dulu. Masa? Pagi, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelah sini Mas Am. Nah ini kita berikan konsultan langsung dari perusahaan pendamping jalan observasi Mbak Desti ya, namanya Mas Am atau Bapak Am tadi namanya ya. Bapak Am ini asli orang Serang. Serang ya. Serang. Bisa bahasa Serang nggak? Nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti sama sekali. Nah nanti berjalan terus sama Mas Am ya atau Bapak Am sampai sore. Pokoknya nanti ikutin aja Pak Am itu kemana, Mbak Desi harus ngikutin, kecuali ke kamar mandi. Nggak boleh ya. Oke, itu aja. Dan tadi ada tiga tugas ya. Nanti sore hari kita ketemu lagi untuk tes tulis yang terakhir, wawancara sekaligus keputusan diterima atau tidaknya langsung berikan. Siap? Siap. Udah mau sarapan ya? Nanti sarapan lagi. Pokoknya sama Mas Pak Am harus sarapan lagi nanti. Nggak boleh nggak makan ya. Walaupun tadi udah makan di rumah, walaupun sedikit makan lagi. Nanti dibiarin. Dibayarin maksudnya ya. Siap ya? Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, silakan Pak Am. Bisa langsung bawa Mbak Destinya, bisa langsung untuk pengamatan. Silakan. Ayo, Mbak. Namanya siapa? Desti.